Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Iputu Gede Saparwata dengan NIM F1D0160441. Kali ini akan melakukan presentasi untuk ujian tugas akhir 2 dengan judul meningkatkan kinerja protokol routing AOMDV dalam memilih node tetangga berdasarkan bandwidth, round trip time, dan paket loss ratio untuk menemukan rute terbaik. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu menggunakan manet, yaitu serangkaian node yang bertukar informasi node asal ke node tujuan untuk dengan menggunakan jaringan dan kabel. Permasalahan dari manet ini yaitu jaringannya suka berubah terus menerus karena disebabkan mobilitas node. Jadi node yang terhubung ke jaringan rawan terputus. Kalau rutenya terputus, pasti akan melakukan pencarian rute ulang. Untuk melakukan pengiriman paket dari sumber ke tujuan, kita membutuhkan proses routing untuk menemukan rute ke tujuan. Adapun pada penelitian ini menggunakan protokol routing AOMDV atau Ad Hoc On Demand Multi-Path Distance Vector. Untuk routing AOMDV bekerja dengan cara melakukan broadcast paket route request dari node sumber ke node tetangga atau intermediate node yang kemudian dilanjutkan terus-menerus hingga sampai node tujuan. Permasalahannya, AOMDV ini tidak melakukan pemilihan node tetangga yang terbaik ketika melakukan broadcast route request. Jadi rute yang dibentuk tanpa melalui pilihan node itu memiliki peluang terputus yang sangat tinggi. Jadi harus melakukan broadcast ulang dan memakan waktu yang lama dan tidak efektif. Untuk penyelesaian yang saya usulkan adalah menggunakan modifikasi protokol routing untuk AOMDV menggunakan perhitungan bandwidth, round trip time, dan paket loss ratio yang bertujuan untuk melakukan pemilihan node tetangga untuk menggunakan rute terbaik yang terdiri dari node intermediate yang telah ditentukan oleh parameter yang ditentukan, yaitu bandwidth, round trip time, dan packet loss ratio. Modifikasi ini akan dapat meningkatkan kerja protokol routing AOMDV ketika proses pencarian node tetangga terbaik dan menemukan rute dari node sumber ke node tujuan, sehingga perutuannya membutuhkan waktu yang lebih sedikit dan lebih efektif. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan protokol routing AOMDV dalam memilih tetangga untuk menemukan rute terbaik dengan perhitungan bandwidth, round trip time, dan packet loss ratio. Untuk diagram alur penelitiannya dimulai dengan melakukan studi literatur, kemudian spesifikasi hardware dan software ditentukan untuk penelitian. Setelah menentukan spesifikasi hardware dan software, dibuat skrip modifikasi untuk kerja AOMDV, kemudian dilakukan perancangan simulasi, di mana untuk simulasi penelitian kali ini ada simulasi untuk AOMDV tanpa modifikasi dan AOMDV dengan modifikasi yang telah diusulkan. Untuk kedua simulasi ini dijalankan dengan skenario simulasi di NS2 pada Ubuntu. Jika sesuai yang diinginkan, maka hasil simulasi yang telah dihasilkan akan dianalisa, kemudian dicari kesimpulannya dan dibuat dalam bentuk laporan. Untuk algoritma pemilihan node tetangga yang diusulkan, flowchartnya seperti ini. Pertama, dimulai dengan melakukan broadcast hello packet. Kemudian setelah melakukan proses hello packet untuk mencari node-nodenya, barulah dipilih node tetangga yang berdasarkan kriteria yang tentukan, di mana bandwidth memiliki bandwidth 70%, round RTT atau round trip time itu 15%, kemudian paket loss ratio 15%, dan hasilnya dijumlahkan. Setelah node tetangga terpilih, maka dilakukan broadcast untuk melakukan route request. Setelah rute untuk node tujuan ditemukan, paket data akan langsung dikirimkan. Jika tidak, akan kembali mengulang melakukan broadcast hello paket. Dan setelah paket selesai dikirimkan, maka algoritma selesai. Untuk simulasi programnya akan ditampilkan sebagai berikut. Jadi untuk melakukan simulasi, pertama kita harus menentukan pola traffic dan juga pola pergerakan node. Untuk pola traffic kita lakukan di folder CMU ScanGAN dengan melakukan
kode seperti berikut. Pertama kita panggil file cbrgen. Nah, kemudian dari sini udah terlihat bagaimana untuk cara untuk menentukan pola traffic. Pertama kita harus menentukan tipenya, ada bisa CBR atau TCP, kemudian jumlah nodenya, jumlah seed, maksimum connection, kemudian rate-nya. Untuk tipe kita gunakan CBR. Node yang digunakan untuk simulasi kayaknya kita gunakan 25 node saja, yang biar tidak memakan waktu lama. Seed gunakan 1. Untuk maksimum connectionnya kita gunakan 1 saja. Rate juga 1. Kemudian untuk di hasil pola trafficnya nanti kita simpan dengan nama 25N. Jika sudah, di folder ini langsung ada filenya 25N. Setelah menemukan pola traffic, selanjutnya kita akan menentukan pola pergerakan node di setDash. Untuk setDash kita gunakan yang versi 1. Seperti ini, setDash. Kita gunakan versi 1 yang lebih sederhana. Kemudian jumlah node yang kita gunakan 25. Kemudian pause time 0. Maksimum speed ini maksudnya untuk kecepatan node yang dilakukan penelitian. Untuk penelitian ini saya menggunakan kecepatan 1, 5 dan 10. 1, 5 dan 10, tapi untuk simulasi kali ini kita gunakan speed 1 saja. Simulation time yang digunakan 600 second. Untuk X dan Y ini merupakan luas bidang penelitian. Kita gunakan dimensi 500 kali 500. Kemudian kita simpan filenya dengan nama 25N speed 1 time 500 XY. Jika sudah, langsung ada filenya di sini. Untuk pola traffic sama pola pergerakan nodenya, kita sebelum melakukan simulasi dengan codingan yang TCL, pertama kita copy dulu di folder yang sama dengan file TCL-nya. Ini file TCL-nya. Pertama kita harus setting dulu variabel-variabelnya. Di sini kita gunakan dimensinya 500, seednya 1. Kita protokol gunakan AMDV. Jumlah node-nya tadi kita gunakan 25 node. Untuk file pola trafficnya kita pakai 25N. Tadi sudah ditentukan. Untuk yang pola pergerakan node kita gunakan yang barusan kita bikin, speed 25N, speed 1, time 600, 500 XY. Waktunya 600. Untuk file .tr sama .nam-nya kita juga namai seperti berikut. Untuk file tr-nya, maksudnya tr ini untuk trace file trace-nya, kita gunakan AMDV 25N speed 1 500 XY. Untuk file nam-nya 25N speed 1
500xy.6. Setelah itu kita simpan, barulah kita run file myomdv.tcl untuk menentukan trace filenya, untuk menghasilkan trace file. Di sini dia. Untuk menjalankan file myomdv.tcl itu kita gunakan ns nama file myomdv.tcl, salah tulis. Kemudian barulah dikompil filenya, sampai kita tunggu sampai selesai. Sudah selesai. Jadi ini file yang kita pakai untuk uji coba di AWK. Yang ini file TR-nya, ini file 6. Kemudian kita cari hasil parameter penelitiannya. Kita gunakan throughput, end-to-end delay sama packet loss ratio. Kita panggil gunakan throughput AWK sama file A2A delay. Sebentar. Pertama kita coba uji throughputnya terlebih dahulu dengan cara AWK F throughput.awk. Habis itu, setelah itu kita panggil file yang ini, yang .tr, aomdv -25n speed 1 500xy.tr. Kemudian kita dapat hasil throughputnya 4,20. Selanjutnya juga sama untuk file A2A delay. Di sini untuk file A2A delay 1 ini saya berhasil menampilkan untuk hasil end-to-end delay dan juga paket delivery ratio. Caranya sama, cuman kita ganti ini aja, nama file AWK-nya A2A delay 1. Kemudian kita temukan paket delivery ratio-nya di sini 100. Paket delay-nya sekian, 0,005831 kbps. Itu saja untuk penelitiannya. Ada juga untuk 6-nya, file 6. Kemudian untuk 6, setelah kita tulis ini 6 AMDV 25N speed 1 500xy.6 akan tampil seperti ini untuk 6-nya. Di sini kelihatan simulasi pencarian nodenya. Itu untuk simulasi program. Kemudian untuk hasilnya sebagai berikut. Throughput ini hasil untuk rata-rata penelitiannya. Penelitian saya lakukan 3 kali percobaan, masing-masing untuk throughput dan dia pakai delivery ratio di 3 jenis kecepatan node, 1 meter per second, 5 meter per second, dan 10 meter per second. Di sini dilihat bahwa untuk throughput dan paket delivery ratio, nilai dari AMDV modifikasi lebih besar daripada yang AMDV tanpa modifikasi. Sedangkan untuk end-to-end delay kebalikannya, yang
modifikasi nilainya lebih kecil karena memang yang diharapkan modifikasi dapat menurunkan delay-nya. Untuk nilainya sendiri semakin semakin tinggi kecepatan node, maka untuk hasil throughput dan packet delivery ratio nilainya semakin menurun karena throughput dan packet delivery ratio memang dipengaruhi oleh kecepatan node. Hasilnya dipengaruhi kecepatan node. Semakin besar kecepatannya maka hasilnya semakin kecil, sedangkan untuk delaynya sendiri, jika kecepatan itu semakin besar maka hasil delaynya itu semakin besar. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain, berdasarkan uji coba penelitian, protokol MDV yang telah dimodifikasi dengan perhitungan bandwidth, round time, dan packet loss ratio dapat meningkatkan throughput 43,26%, PDR meningkat 3,15%, serta end-to-end delay-nya menurun sebesar 31,26%. Untuk protokol routing AMDV dan AMDV modifikasi, kecepatan node sangat mempengaruhi pergerakan node. Semakin rendah kecepatan node, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan tiap node untuk tetap stabil sebelum pergerakan node berikutnya. Begitu pula untuk semakin tinggi kecepatan node, maka semakin sering node bergerak, maka rute yang terbentuk akan semakin sering berubah, sehingga proses penurunan rute semakin sering dilakukan. Makanya nilai pada throughput dan packet delivery itu semakin menurun, sedangkan delaynya itu semakin tinggi karena semakin sering bergerak node, maka semakin sering berulang proses pencarian rutenya. Untuk saran penelitian, diharapkan kedepannya dapat melakukan modifikasi perhitungan bandwidth, round time, dan packet loss ratio pada protokol routing selain AMDV. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.